Audio Jungle. أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat remaja-remaji pemuda-pemudi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, kita bersyukur bahwa kita masih bisa duduk bersama di majlis Maulid malam Sabtu rutinitas kita, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita di tempat ini Allah jadikan amal soleh yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya kita hadiahkan buat ayah dan ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berlimpah curah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Juga kita bermohon kepada Allah di setiap saat, setiap waktu, supaya nanti di yaumil mahsyar, di mana manusia dalam keadaan was-was dan bingung, pada saat itu Allah izinkan kita dan seluruh keluarga kita mendapat pertolongan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dan keluarga kita nanti Allah selamatkan sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Remaja-remaji, pemuda-pemudi yang berbahagia, malam Sabtu kemarin mohon maaf Pak Ustadz gak hadir karena kurang sehat. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada hadis ke-34. Untuk mengambil berkah, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Terjemahannya kurang lebih demikian. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya atau mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lisannya atau menasihatinya.
Dan jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya merasa tidak senang dan tidak setuju dengan kemungkaran itu. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Remaja-remaja muda-mudi yang berbahagia, pada hadis ke-34 ini temanya adalah merubah kemungkaran. Jadi di antara kita punya kewajiban saling menyampaikan yang baik. Maka tugas kita adalah dai penyampai. Ya, kalau kita ingin kebaikan yang terus berlangsung, maka kita harus suarakan terus kebaikan agar kita menjadi contoh yang baik bersama orang-orang yang baik, ya, kumpul di tempat yang baik, nanti wafatnya dalam keadaan baik, pulangnya nanti juga menghadap Allah ke rumah, ke tempat yang baik. Karena itu penting buat kita semua, apalagi kalian yang masih remaja, ya, usianya masih panjang, langkahnya masih panjang, maka biasakanlah hal-hal yang baik sejak dini, supaya ketika kebaikan itu dibiasakan, maka akan merasa ada yang hilang apabila kita meninggalkannya. Karena itu pada hadis ke-34 ini kita mencoba sama-sama melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaknya semampu kita untuk menahan kemungkaran tersebut. Kata ulama, seseorang yang ingin sampai kepada tujuan cita-citanya bisa diraih dengan cepat. Ya, seorang pemuda yang ingin meraih cita-cita bisa diraih dengan cepat dengan cara satu, meninggalkan kemaksiatan. Misalkan Anda di usia 40 tahun ingin bercita-cita nanti di usia itu Anda sudah sukses. Manakala dari saat ini Anda sudah mampu meninggalkan kemaksiatan, maka bisa jadi kesuksesan itu tidak menunggu pada usia 40 tahun dan akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu, ya, jembatan untuk mempercepat kesuksesan atau mempercepat sampai kepada cita-cita kita adalah meninggalkan kemaksiatan. Pada hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kalau kita melihat kemungkaran, man ro'a ini bisa diartikan melihat atau tahu, ya, bisa dibilang melihat secara kasat mata, atau dia mendengar tahu bahwa di tempat tersebut ada suatu kemungkaran. Kemungkaran ini yang jelas adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, hal-hal yang tidak baik, kalau kita mampu merubah kemungkaran itu, maka kita rubah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dengan tangan maksudnya kita ini punya kemampuan merubahnya. Misalkan seorang bapak kepada anaknya berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya, maka bapak atau ibunya bersegera, ya, menyampaikan bahwa jangan sampai melakukan hal yang membahayakan atau merubah kemungkaran. Atau tidak mampu secara langsung, bisa dengan lisannya, dengan menasehatinya, ya. Kalau kita melihat kawan kita sedang berbuat yang tidak baik dan itu membahayakan, kalau kita tidak mampu untuk langsung merubahnya, maka yang kedua dengan cara menasehatinya. Dan kalau nggak mampu juga dengan menasehatinya, maka paling tidak hati dan pikiran kita nggak setuju dengan kemungkaran itu, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi kita bisa menangkap bahwa Islam ini sangat-sangat ingin mengajak kepada umatnya
kepada tempat-tempat hal-hal yang baik, ya. Jadi ada dua pilihan buat kita, baik dan buruk. Maka ketika iblis ini makhluk Allah, ya, tapi iblis ini juga tahu kekuasaan Allah. Sebejat-bejatnya iblis ini masih mengakui bahwa Allah itu Tuhan, ya. Sebejat-bejatnya iblis. Bahkan iblis tahu besarnya kekuasaan Allah. Tapi iblis ini makhluk yang gengsinya tinggi, ya. Disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis nggak mau. Bahkan iblis tahu nanti pulangnya ke neraka, ya. Iblis sampai putus asa. Satu ketika iblis bertemu sengaja nungguin Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu gelarnya kalamullah, Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Minta iblis kepada Nabi Musa supaya iblis ini ingin bertobat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disampaikan, kata Allah apa? Hai Musa, sampaikan. Iblis gak usah ibadah, iblis gak usah puasa yang berat-berat, cukup datangi kubur Nabi Adam, sujud di sana. Dan ketika ini disampaikan kepada iblis, apa jawab iblis? Jangankan matinya suruh sujud, waktu hidupnya aja saya gak sudi sujud sama Nabi Adam, apalagi sekarang suruh sujud di kuburannya. Dasar iblis makhluk yang gengsinya luar biasa. Akhirnya memang iblis ini ditakdirkan, ya, nanti kembalinya ke neraka, ke tempat yang tidak baik. Maka pesan buat kita semua bahwa kita harus menghilangkan gengsi, kita harus menghilangkan ego, ya. Tahu ego? Ego itu merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, ya. Pokoknya paling itu ego, buang egonya. Kita sama semua makhluk Allah. Awwalukum nutfah wa akhirukum jifah. Kita berasal dari air yang hina, ya, air mani itu asal kita. Wa akhirukum jifah, nanti kita berakhir seperti bangkai. Permasalahannya, kalau kita ingin mulia, ya, maka pergunakan akal kita kepada yang baik. Apa yang baik? Yang baik adalah sesuatu yang Allah ridho. Mudah-mudahan, ya, kita sudah masuk bulan Maulid, kita akan sepenuhnya sadar bahwa di bulan ini dilahirkan seorang manusia yang menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita di bulan ini bisa terus, ya, memuji, menyanjung, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan solawat yang kita baca, sanjungan yang kita ucapkan, ya, pujian-pujian kepada baginda Nabi, harapan kita Nabi ridho, Nabi terima, sehingga nanti, ya, ketika kita sampai kepada hal-hal yang sulit, maka Allah berikan kita kemudahan jalan keluar dari kesulitan kita. Amin ya rabbal. Itu saja, ya, pesan hadis ke-34 bahwa hal-hal yang tidak baik harus dirubah. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi, iya, berbuat yang baik, mencegah yang jelek. Ayo kita sama-sama mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil, ya. Kebaikan-kebaikan harus terus kita jalankan. Kejelekan-kejelekan juga harus kita usahakan untuk meninggalkan. Mudah-mudahan bulan Maulid ini, ya,
Allah terus berkahi usia kita, Allah berkahi semua kehidupan yang bersama dengan kita, dan mudah-mudahan majlis ini terus istiqomah, jamaahnya juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita baca surah Al-Fatihah, khusus buat ayah dan ibu kita, buat mereka berdua, karena mereka kita bisa ada di tempat ini, karena doa-doa mereka kita masih bisa terus berbuat yang baik. Mudah-mudahan semua kebaikan yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan dicatat sebagai pahala untuk kedua orang tua kita juga. Amin ya rabbal alamin. Ya walikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah dan kurang adalah kekurangan al-fakir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya